Oke guys, selamat datang kembali di channel saya Pula Raya. Di video kali ini kita akan bahas light novel Seiken Kakui no Make no Sukai volume 1 bagian 4. Dan kita sudah masuk ke chapter 4 di 2 ya guys. Maksudnya saya 2 ya guys ya. Dan langsung saja kita menuju ke videonya guys ya. Mamang. Oke, let's go. Berapa kali dia melihat mimpi ini, kota yang terbakar, jeritan orang-orang yang melarikan diri, monster-monster memenuhi langit. 6 tahun yang lalu, warga Riselia Kristalia dibunuh oleh Void. Pemimpin Veilar melanjutkan penyerbuan skala besar dan menyerang asal Garden ketiga yang berkebetulan berada di dekat kota, tempat orang tua dan kakak perempuannya bertugas sebagai gubernur dan pendekar pedang suci yang memimpin para kesatria. Mereka pergi ke garis depan untuk menghentikan invasi Void dan untuk melindungi orang-orang. Naasnya mereka semua tewas dalam pertempuran. Riselia berusia 9 tahun waktu saat itu, dan hanya dia dan teman masa kecilnya Regina yang berhasil mengungsi ke tempat perlindungan dan bertahan hidup. Hari-hari itu benar-benar mereka seperti neraka, tapi segera setelah itu keduanya diamankan oleh regu pencari yang dikirim oleh Ascent Garden ke-7 untuk mencari korban yang selamat. Mereka dikirim ke Akademi Excalibur untuk berlatih dengan pedang suci. Kekuatan yang diberikan oleh planet ini kepada umat manusia dan satu-satunya yang mampu melawan Void. Mereka sering berwujud sebagai senjata yang dimana memberikan berbagai kemampuan kepada pemiliknya, berharap dapat mengembangkan kekuatan untuk menggunakan pedang sihir, pedang suci, dan melawan Void. Sebagai pendekar pedang suci, Riselia menghabiskan hari-harinya di Akademi Excalibur untuk melatih dirinya dengan begitu keras. Tapi bahkan setelah semua kerja kerasnya itu, pedang sucinya tidak pernah terwujud. Yang lebih parah, yang lebih buruk, aku akan mati di sini kan. Perasaan akan kematian yang dingin dan menakutkan meliputi tubuhnya saat kesadarannya memudar. Pikirannya mengarah ke anak itu. Apakah anak itu bisa bertemu dengan Regina dan melarikan diri? Tidak, bahkan jika dia mengulur waktu beberapa detik dengan hidupnya, anak itu sepertinya tidak akan bisa melarikan diri. Maafkan aku tak bisa melindungimu, pikir gadis itu menghilang dalam kegelapan. Ini buruk, aku sama sekali tak mengerti benda ini. Kesal Leonis melemparkan terminal jenis kartu yang dia temukan dari Riselia ke dalam puing-puing runtuhan yang berjatuhan. Sepertinya itu berisi semacam sirkuit sihir, tapi bahkan pengetahuan Leonis tentang Arcana tidak memungkinkannya untuk memahami cara kerja benda itu. Tidak mungkin bahwa teknologi sihir umat manusia akan berkembang sejauh ini. Setidaknya sebanyak itu dia bisa mengerti. Banyak hal telah berkembang ketimbang dari 1000 tahun yang lalu. Setidaknya sejauh teknologi sihir berjalan. Apakah yang benar-benar tidak bisa kulakukan adalah senjata yang mereka sebut sebagai pedang suci? Gadis bernama Regina telah menggunakan itu untuk menembakkan serangan dengan kekuatan yang menakjubkan, dan energi yang menyulutnya tampak seperti dari prinsip-prinsip yang sepenuhnya berbeda dari sihir yang diketahui Leonis. Mungkinkah senjata itu unik dan dalam beberapa hal, atau penguasa kegelapan menghela nafas, monster yang menyerang reruntuhan Void mereka tidak ada 1000 tahun yang lalu? Begitu pula dengan teknologi sihir yang sangat canggih ini atau pedang suci. Apakah dia benar-benar bisa menemukan gadis itu di dunia ini? Ramalan Dewa Pemberontakan 1000 tahun dari sekarang, kekuatan Dewi yang berinkarnasi akan terlahir kembali. Misi Leonis adalah menemukan wadah tempat gadis itu yang akan berinkarnasi dan kemudian melindunginya sampai saat kebangkitannya. Setelah itu dia harus membangun kembali pasukan penguasa kegelapan yang pernah melawan para dewa.
Itulah satu-satunya janji yang diberikan Leonis Raja Andit pada gadis itu. Alicia mengkerut lembut saat dia berbaring di sisi Leonis. Dia bangun mantra Leonis terbukti berhasil itu dengan sukses menyadarkan gadis itu bahwa saat dia diambang kematian, bahkan hasil akhirnya jauh melebihi dugaan Leonis. Dia tidak pernah menduga segalanya akan berjalan sebaik yang mereka lakukan. Sungguh tidak biasa, mungkinkah dia cocok secara unik? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Liselia yang menggosok mata mengantuknya. Gejala memungkinkan akan muncul nanti. Liselia mungkin akan menjadi marah saat dia mengetahui kebenarannya. Dia mungkin akan putus asa. Pikir Leonis saat berharap Liselia tidak akan membenci karena itu. Namun Liselia tidak memperhatikan konflik batin anak itu. Dia menatap tubuhnya dan berseru dengan shock. Selamat pagi, Lesia, kata Leonis. Mulut dan mata biru Liselia terbuka lebar saat karena terkejut, tapi setelah beberapa saat dalam keadaan keheningan yang terteguh, dia menjerit Leonis dalam pelukan. Tunggu, bersyukurlah kau selamat, katanya lembut dan lega. Kupikir dia akan lebih khawatir tentang dirinya sendiri. Leonis menghela nafas saat Celia memeluknya. Itu agak sulit untuk bernafas. Oh maaf, tunggu, bagaimana aku bisa? Celia melepaskan Leonis dan menatap ke arah dadanya. Seragam yang telah robek karena cakar pohon itu dan berlumpuran darah. Kainnya masih memiliki potongan horizontal, tapi muka dan luka di dagingnya telah benar-benar tertutup. Aku tidak percaya, aku pikir aku pasti tidak mati. Lukanya tidak seburuk yang terlihat. Leonis berbohong dengan tidak acuh. Karena itu aku bisa menyembuhkanmu dengan ilmu sihir suci. Ilmu sihir. Liselia memberikan tampilan bingung saat menatap wajah Leonis dengan seksama. Leonis terkejut dengan respon yang tidak terduga itu. Dan setelah berpikir jenak, dia sadar mungkinkah dia tidak tahu apa itu ilmu sihir. Setelah Leonis memberikannya, dia belum melihat siapapun yang menggunakan ilmu sihir selama pertempuran dengan Foil sebelumnya. Tapi Liselia memang menggunakan semacam alat yang diduga dengan sirkuit sihir canggih. Apa maksud dari semua itu? Tidak, bukan itu. Mungkin aku mengerti itu secara terbalik. Mereka tidak bisa menggunakan ilmu sihir, jadi mereka menggunakan peralatan bersirkuit sihir yang bisa digunakan siapapun, bahkan tanpa perhatian apapun. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit mana. Pasti itu. Leonis mencoba menemukan kata-kata untuk memuluskan semuanya. Tapi saat itu apa yang kau maksud adalah kekuatan udara suci? Ya, mungkinkah? Mungkin. Leonis memutuskan untuk pergi dengan itu saja. Begitu ya, Akademi Excalibur telah memastikan keberadaan pedang suci yang memiliki kekuatan penyembuhan. Liselia mengangguk. Jadi kau adalah pengguna pedang suci. Itu memang benar-benar menjelaskan mengapa Foil mencarimu. Dia menggenggam pada dirinya sendiri saat meletakkan dagunya di atas tangannya. Sebenarnya aku tidak begitu tahu tentang bagaimana kekuatan ini bekerja. Apa sebenarnya pedang suci itu? Leonis berkata. Memutuskan sekarang akan menjadi waktu yang tidak tepat bertanya. Istilah pedang suci zaman ini mungkin besar adalah sesuatu yang sangat berbeda dari pedang suci yang diketahui Raja Andit pada masanya. Benar, itu masuk akal. Orang dari luar Ascent Garden mungkin tidak akan tahu. Iya, Leonis mengangguk. Pedang suci adalah kekuatan yang
membangkitkan manusia untuk melawan Void. Reselia menjelaskan bahwa 64 tahun yang lalu untuk umat manusia diserang oleh Void, penyerbu yang menyimpang dari dunia lain. 3/4 umat manusia binasa dalam tragedi itu. Beberapa tahun kemudian, saat keputusasaan kian meningkat, orang-orang menemukan bahwa beberapa anak mulai menunjukkan kekuatan aneh. Anak-anak diberikan hadiah ajaib. Mereka dapat memanipulasi api, mengendalikan pergerakan angin, dan banyak kemampuan lainnya. Semuanya mampu mengalahkan Void. Kebanyakan dari mereka berbentuk senjata, jadi mereka kemudian dikenal sebagai pedang suci. Jadi senjata yang digunakan wanita pirang itu adalah pedang suci juga. Ya, itu adalah pedang suci miliknya Drakthol, perwujudan dari kekuatan penghancur. Alasan pastinya tidak jelas dipahami, tapi tampaknya pedang suci sering kali mencerminkan kepribadian pengguna mereka. Senjata yang merupakan perwujudan jiwa seseorang, begitu ya agak sulit untuk segera mempercayai itu. Tapi jika itu adalah kekuatan dari kategori yang sama sekali berbeda dengan dari sihir kematian yang digunakan Ionis dan dari sihir suci dan roh juga. Anak-anak yang membangkitkan kekuatan pedang suci dikirim ke lembaga pelatihan pendekar pedang suci, juga dikenal sebagai Akademi Excalibur, untuk mengasah dan menguasai kekuatan mereka. Leonis menyebutkan itu berarti Reselia juga memiliki kekuatan pedang suci mereka, meskipun dia tidak menggunakan itu sebelumnya. Lepas dari itu, artinya ilmu sihir yang kugunakan hanyalah ada sebagai rendah pudar di zaman ini. Namun satu lagi informasi baru dari dunia ini. Aku mungkin harus menyebutkan bahwa aku harus menggunakannya. Reselia mengusap luka di dadanya. Pedang suci dengan kekuatan penyembuh. Kau pasti memiliki hati yang sangat baik, Leo. Buset, mau dia lu bro, mau dia neng, mau aja iblis dia itu. Reselia berseri-seri dan Leonis tidak bisa menahan pandangannya. Ekspresi macam apa yang akan dia buat setelah mempelajari kebenaran. Kau menyelamatkan hidupku, tidak Reselia. Jika kau tidak menyelamatkanku, makhluk itu mungkin membunuhku. Mendengar kata-katanya, Reselia kesiap dan melihat sekeliling seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Itu benar. Kemana perginya Void itu? Aku jadi takut dan menejamkan mataku, tapi pada saat tertentu Void itu menghilang begitu saja. Leonis menggelengkan kepalanya secara tegas. Itu bukan bohongan. Leonis telah menyimpan sisa-sisa 3 Void dengan membiarkan bayangannya menelan, semuanya menghilang. Iya, begitu ya. Void memang memiliki cara untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Reselia merenung saat meletakkan tangan di atas dagu lidahnya. Void itu sebenarnya apa sih? Leonis bertanya untuk kedua kalinya. Sejujurnya kamu tidak terlalu mengetahuinya. Reselia menggelengkan kepalanya tanpa suara. Mereka adalah ancaman bagi manusia yang muncul 64 tahun yang lalu. Mereka adalah musuh yang sama sekali tidak diketahui tujuan mereka, di mana mereka mungkin akan muncul. Semuanya adalah misteri. Mereka yang menggunakan penjajah dari dunia lain hanyalah salah satu teori viral administrasi. Tidak ada yang tahu. Itulah mengapa kami menyebutnya Void. Mereka adalah kosongan. Wajar jika Leonis bertanya apa yang sedang terjadi. Apakah dunia benar-benar penuh dengan monster yang sama sekali tidak ketahui? Kau mengatakan beberapa hal sebelumnya. Orke dan Weaver itu adalah kelas umum para Void. Mereka dinamai berdasarkan penampilan mereka yang seperti monster legendaris yang ada di zaman legendaris. Kata itu menyangkut di belakang tenggorokan Leonis. Jadi apakah itu berarti monster yang telah di 10 tahun yang lalu sudah tidak ada lagi? Leonis pun bangkit berdiri. Void itu mungkin akan kembali. Kita harus segera pergi dari sini, keluar dari sini. Baik, Reselia menyentuh salah satu antingnya. Reselia, apa yang kau bisa? Regina, apa kau bisa mendengarku? Lady Reselia, kau baik-baik saja?
Lady Celia, kau baik-baik saja. Suara lega dari gadis itu bergema. Aku khawatir saat aku kehilangan kontrak denganmu. Sekarang kamu ada di mana? Masih di dalam lingkungan. Bagaimana dengan file kelas orge itu? Butuh 8 tembakan drakanon, tapi akhirnya bajingan besar itu kejatuhan. Roger, kita akan berkumpul kembali di pintu masuk. Dengan begitu Reselia memutuskan panggilan, kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Ayo pergi tempat ini seperti ini. Leonis tersinggung. Itu jalan keluarnya Leovia. Setelah beberapa jam mendekati ketinggian reruntuhan, keduanya akhirnya mencapai pintu keluar kebanggaan. Harus kuakui, aku mungkin telah membuat makam ini terlalu darah. Wajar saja, Leonis menyesali tindakannya sebelumnya saat dia menyeret kakinya yang tertatih-tatih mendaki sejauh 7 tingkat membebani tubuhnya yang berusia 10 tahun. Dia biasa saja membawa dirinya saat temannya keluar langsung menggunakan lingkaran teleportasi. Tapi menjelaskan kepada Risha bagaimana dia tentang hal seperti itu terasa lebih merepotkan daripada kebergunaannya. Kau benar-benar memberikan yang terbaik, kata Resalia saat dia berjalan di depannya. Dia mengeluarkan tangan untuk membantu anak laki-laki yang terengah-engah itu. Tanpa berkata-kata, si anak mengeluarkan tangannya juga, dan Resalia menariknya. Ternoda, sudah martabatku sebagai mau. Mereka telah keluar dari gua yang menuju ke bawah tanah pegunungan. Rain hembusan angin berpasir hembus ke arah mereka. Di luar pintu masuk reruntuhan terdapat gurun yang luas. Matahari telah terbit, tapi dia tersembunyi di balik tirai awan kelabu, menimbulkan kenangan yang suram di seluruh area. Reruntuhan Retrozoa mungkin berada tepat di bawah kaki mereka. Ibu kota Andi yang tumbuh subur dan mampu 10 tahun yang lalu sekarang terkubur tanpa jejak di bawah padang pasir. Bahkan jika itu akan digali seperti itu, tidak lebih dari sekam yang bobrok. Lady Celia, suara tenang dari seorang gadis sampai pada telinga mereka. Berbalik, keduanya melihat seorang gadis berambut pirang yang terkuncir, mengenakan tunduk yang untuk melindungi wajahnya dari pasir. Dia mengangkangi sebongkah logam yang kemungkinan besar adalah sejenis kendaraan. Dia adalah gadis yang telah menggunakan meriam itu sebelumnya. Regina, aku senang melihatmu baik-baik saja. Tunggu, ada apa dengan semua darah ini? Reselia mengangguk dengan cengang. Kami tidak dapat menemukan sarangnya, tapi kami mengkonfirmasi kemunculan beberapa file lagi. Kita harus melaporkannya ke Bioadministrasi Akademi. Beberapa lagi, kau tadi melawan beberapa foil, Regina berkata dengan terkejut. Ya, tetapi sepertinya mereka menghilang begitu saja. Regina mengalihkan pandangannya ke arah Leonis yang berdiri di belakang Reselia. Lalu siapa anak itu? Seorang pengungsi yang kutemukan dan kulindungi di dalam reruntuhan. File menculiknya. Dari kelihatannya ingatannya kacau. File menculik seorang anak. Kita tidak bisa menyangkal kemungkinan itu. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang biologi foil. Jika dia bisa mendapatkan kembali ingatannya, kesaksiannya bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Regina mengangguk setuju. Aku ingin tahu apakah ada desa pengungsi di dekat sini. Entahlah, kita sama sekali belum menyelidiki area ini, dan sejauh yang kita tahu dia biasa saja dibawa ke sini dari jauh oleh file tiba terbang. Regina menjongkok di samping Leonis, menatap lurus ke arah matanya. Dadanya yang besar bergerak saat dia melakukannya. Aku pelayan Lady Celia, Regina Mercedes. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu. Leonis mengangguk kewalahan oleh pandangan payudara Regina yang bergoyang-goyang di depan matanya. Lady Celia, anak ini ternyata mesum, bisik Regina ke telinga Celia.
Astaga, kamu ini ngomong apaan sih? Ngomongnya bukan omong kosong pelayannya. Rizalea mengangkangi kendaraan aneh itu. Itu memiliki 3 roda dan mengingatkan pada sebuah kereta kecil. Bedanya hanya tidak ada kuda yang terlihat. Ada apa? Apa ini? Kendaraan militer. Duduklah di belakangku, Leo. Rizalea duduk di belakang dan Leonis melingkar lengannya di pinggangnya. Tekstur lembut membuat dada Leonis berdebar kencang. Benda ini benar-benar cepat. Jadi pegangan erat terhadap Regina melompat ke kursi samping. Hei nak, jangan ragu untuk menikmati sensasi tubuh Lady Celia sepenuhnya sampai kita tiba di kota. Hentikan itu, Regina. Celia memarahinya saat dia menendang pedal. Wah, kendaraan ini langsung lepas landas dengan kecepatan tinggi. Kendaraan militer mengeluarkan awan debu saat meluncur melintasi gurun dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini berjalan secepat ini. Ekspresi Leonis menegang saat dia memegang erat pinggang Rizalea. Sejujurnya itu jauh dari kata perjalanan yang nyaman. Dunia yang berbeda dari serigala hitam yang pernah dia tunggangi dalam pertempuran. Rambut perak Rizalea berkibar di belakangnya, mengusap wajah Rizalea dengan lembut. Aroma keringat Rizalea mengusap wajah Leonis dengan lembut. Aroma keringat Rizalea memenuhi lubang hidung Leonis saat dia menempel padanya. Kupikir aku akan segera mandi begitu aku sampai ke akademi. Ya, aku juga. Bahkan pakaian dalamku penuh pasir. Bagina dengan yang duduk di kursi samping menarik kerah seragamnya ke dadanya. Hei nak, lihat apaan tuh? Aku tidak melihat apapun. Leonis berburu-buru membenamkan wajahnya di punggung Rizalea. Benarkah? Senyuman menggoda terlihat di bibir Regina. Gadis ini lancang sekali memperlakukan Raja Anda seperti ini. Rizalea memegangi telinganya dengan satu tangan dan mulai mengirim laporan kepada seseorang. Aku telah menyelamatkan seorang anak pengungsi. Kami hendak kembali ke akademi sekarang. Dia mengerti. Aku akan membuka gerbang dan mengajukan permohonan ke biru. Aku tahu kalau aku seniormu, tapi apa kau bisa menyiapkan satu set seragam lagi? Seragam? Ya, aku akan mengirimkan data ukurannya padamu. Dimengerti, aku akan menyiapkannya. Ada sesuatu yang kutanyakan, kata Leonis pada Regina. Ada apa nak? Apa sebenarnya pengungsi itu? Wajah Regina berubah drastis. 64 tahun yang lalu, orang-orang dari berbagai negara yang diserang oleh Foyle berkumpul di koloni yang mulai bermunculan. Dari sebelumnya, Kekaisaran memulai proyek Arsal Garden. Orang-orang yang harus meninggalkan negara asalnya disebut pengungsi. Tujuan Arsal Garden adalah untuk menemukan dan menghancurkan sumber Foyle serta mencari dan mengumpulkan pengungsi yang hilang. Apakah ada banyak pengungsi di luar sana? Bahkan bioasmentasi Garden tidak mengetahui jumlah pastinya. Invasi Foyle benar-benar mengubah dunia. Jadi begitu kau benar-benar kehilangan ingatanmu, ya? Maafkan aku, Leonis berbicara dengan nada bingung. Khawatir Regina mungkin saja curiga. Tidak perlu minta maaf. Akulah yang seharusnya minta maaf. Maafkan aku. Regina menatap anak itu dengan tatapan lembut. Mungkin dia hanya menggodanya untuk membantu anak itu sedikit rileks. Hei, mungkin sedikit kejutan akan membangkitkan ingatanmu. Gadis itu membalik roknya, memperlihatkan bahannya dengan sekilas kepada Leonis. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dia sama sekali tidak berusaha membantu Regina menggodanya untuk bersenang-senang. Regina, apa yang kau lakukan? Rizalea meninggalkan suaranya setelah dia menyelesaikan panggilan. Wah, tidak ada yang kulakukan, Lady Celia. Apa yang akan kau lakukan jika Leo adalah menjadi anak mesum? Jika aku boleh membuat hasil pengamatan, Lady Celia, semua laki-laki itu mesum. Regina mengangkat bahu.
Leonis menggelengkan kepala dengan kuat untuk menyangka Raja Andit. Leonis tidak ada hubungannya dengan ini. Satu-satunya alasan matanya mengembara ke arah itu adalah karena reaksi fisiologis yang berasal dari tubuh remajanya. Kendaraan terus beralih melintasi gunung hingga awan kelabu menuju ke langit biru yang luas. Kau hampir bisa melihatnya dari kejauhan. Leonis melindungi matanya dari sinar matahari yang menyilaukan. Itu adalah cahaya yang belum ia mandikan sejak menjadi Raja Andil. Pepohonan menghiasi pemandangan dataran luas tersebar ke segala arah. Lebih dari kejauhan, dia bisa melihat laut. Dan apa-apaan ini, Leonis berteriak dengan suara aslinya. Sebuah kota besar terduduk di atas lautan diterangi oleh sinar matahari. Ini adalah benteng terakhir umat manusia yang dibangun untuk melawan Void. Itu adalah salah satu dari 8 negara kota besar yang dibangun di sekitar ibu kota Camelot. Itu adalah kastil bagi para pendekar pedang suci yang tak terhitung jumlahnya dan persenjataan serangan balik kita. Rizelia berkata dengan bangga. Asile Garden ke-7. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next videonya ya guys ya. Let's go, bye bye.